Bab 3962. Sosok jangkung menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Saya tidak suka membunuh. Mengapa kamu tidak suka membunuh? Dia biasa membunuh terlalu banyak. Saya tidak tahu di mana mendapatkan kitab suci. Dia memelihara ikan dan membaca kitab suci setiap hari. Itu hampir menyelamatkanku. Rubah iblis berekor 9 pergi. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan siluman rubah ekor 9. Sepertinya di labu bermata 9. Mereka semua adalah tetangga yang tinggal di halaman yang sama. Yang membuat Xiaoyan sedikit penasaran dengan pemandangan seperti apa yang ada di labu bermata 9. Aura pembunuh di tubuhmu terlalu kuat. Kuharap kitab suci Buddhis dapat menenangkan hatimu yang terburu nafsu. Apakah kamu mengerti? Ada suara berat yang datang dari bawah baju besi perunggu yang tampaknya berat, tapi lembut dan magnetis. Tampaknya berharap untuk mempengaruhi iblis rubah berekor 9. Kesombongan. Jika Anda menciumnya dengan hati-hati, tubuh budak ini jelas menarik. Rubah iblis berekor 9 mengambil postur yang menawan. Dadanya yang menjulang tinggi terekspos ke udara, dan berwarna putih dengan kilau kemerahan. Pinggang ramping dan pinggul serta kaki montok. Lekuk tubuhnya bisa digambarkan sangat anggun. Melihat ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya karena bingung. Tetapi sebelum dia menyadarinya, matanya terkunci secara paksa pada rubah iblis ekor 9. Dan dia menyadari bahwa Xiaoyan, yang aneh, juga berada di bawah kekuatan yang kuat, Domain Soul, dari The Nine-Tailed Demon Fox menarik diri dari keadaan terpesona. Kamu menyebut bau badan harum. Pada saat ini, sosok tinggi berbaju perunggu bertanya. Xiaoyan mendengus. Saat ini, bahkan setelah pelatihan profesional, dia tidak bisa menahan diri. Rubah iblis berekor 9 meletakkan tangannya di pinggul, menekan jari-jarinya ke dagingnya, memperlihatkan sosoknya yang seperti cantik, dan pipinya yang merah muda bengkak. Apa yang kamu tahu? Jerawat besi. Tidak heran kamu sendirian selama puluhan ribu tahun. Kata rubah iblis berekor 9 dengan marah. Dan sosok tinggi itu tidak menjawab, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jauh. Aku bisa menembak, tapi aku hanya membunuh 1000 orang. Dan aku tidak akan menembak dengan mudah setelah itu. Suara sosok jangkung itu keluar perlahan. Senior, itu lebih dari cukup untuk membunuh 2000 dengan kekuatanmu. Xiaoyan menggenggam kedua tangannya. 800. Sosok jangkung itu berkata lagi. Xiaoyan tercengang. Mengapa dia membayar harganya kembali tanpa bisa dijelaskan? Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berhenti berbicara. Karena takut berbicara lagi. Dia mungkin mengubahnya menjadi 500. 1000 akan menjadi 1000. Sebanyak yang dia bisa hancurkan. Setidaknya itu akan mengurangi tekanan pertempuran. Tanpa peringatan apapun, dengan ledakan, aliran udara yang kuat membuat Xiaoyan dan rubah iblis ekor 9 terhuyung-huyung beberapa langkah. Ketika mereka melihat lebih dekat, sosok tinggi itu bergegas menuju pendekar pedang gila dan yang lainnya seperti meteorit. Beberapa orang menembak mundur hampir bersamaan. Sepertinya pemandangan seperti itu tidak mengherankan. Tetapi nomor 11 belum menyadari mengapa serangan terhadapnya tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak melihat ke atas sampai dia mendengar suara siulan yang berat datang dari telinganya. Dan melihat. Tidak. Itu lebih terlihat seperti patung perunggu yang bergegas ke arahnya. Baju besi dewa palsu di tubuhnya tiba-tiba mengaktifkan pertahanan terkuat. Dan baju besi itu mengaktifkan pertahanan aktif. Yang berarti bahwa patung perunggu yang meraung di depannya memiliki kemampuan untuk benar-benar menghancurkannya. Bahkan ketika tubuhnya terkejut, dua sayap memancarkan kilau baja yang mirip dengan sayap dewa bela diri Xiaoyan muncul di belakangnya. Dan dia akan menarik diri dan pergi. Kamu, jangan bergerak. Sebuah suara berat datang dari bawah armor perunggu, yang terdengar agak tidak bisa dijelaskan. Tapi saat ini, mata di bawah baju besi dewa palsu menyusut dengan cepat, karena dia benar-benar tidak bisa bergerak sekarang. Tubuhnya kaku di tempat. Tidak peduli bagaimana dia melawan, termasuk armor Void God, tidak ada respon. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan sayap di belakangnya juga melayang, tidak bisa bergerak. Stagnasi semacam ini. Bayangan raksasa perunggu meraung ke arahnya. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Dan dengan keras,
Dia mencubit kepala nomor 11 secara langsung. Dan sosok yang terakhir langsung diseret ke kejauhan oleh bayangan raksasa perunggu. Di bawah telapak tangan besar, kepala nomor 11 seperti orang normal yang memegang telur, membungkusnya sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan muncul di armor Void God di nomor 11. Semua kekuatan keabadian melonjak, pelindung kepala meledak dengan keras, dan tiba-tiba lepas dari telapak tangan perunggu raksasa. Dan saat ini, kristal merah di dada nomor baju zirah. Nomor 11 berlumuran darah, dan penampilannya bahkan lebih tidak dapat dikenali. Tetapi saat ini dia tidak peduli dengan wajahnya yang tampan. Dan satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah bertahan hidup. Saat dia mendapatkan kembali kebebasannya, sayap di belakangnya terbanting dan tersapu dengan kecepatan yang mencengangkan. Kembalilah, tapi ketika jaraknya sudah 100 kaki, suara berat terdengar lagi dari bawah baju zirah perunggu, masih tanpa keraguan. Di akhir kalimat, nomor 11 yang sudah kabur tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh dan sayapnya, dan sosok yang tadinya tersapu kembali. Dia kembali ke posisi semula, di bawah darah di kepalanya. Dia bisa melihat matanya terbuka lebar, dan matanya penuh ketakutan dan kegelisahan. Pemimpin nomor 1, selamatkan aku. Beliung perunggu besar mendesing ke bawah dan jatuh dari kepalanya. Kepalanya meledak. Bahkan dengan baju besi Void God, tampaknya rentan terhadap satu pukulan di bawah beliung perunggu. Tepatnya, pertahanan nomor 11. Jadi pukulan ini, dia tidak berdaya untuk melawan. Nomor 11, yang terbunuh oleh pengeboman, penuh dengan daging cincang. Tetapi anehnya daging cincangnya dijahit kembali. Tetapi itu bukan pemulihan, tetapi mayat yang tidak bernyawa. Armor dewa palsu di tubuhnya tersebar dan belum sepenuhnya runtuh. Jadi dia mengikuti di belakang sosok perunggu. Terlihat sangat menakutkan. Jelas dibunuh bukanlah akhir hidupnya. Setelah mati ia harus dikendalikan. Tapi jelas dia tidak memiliki keterampilan bertarung lagi. Sebaliknya, penampilannya paling mengejutkan. Lagi pula dia nomor 11. Setidaknya dia sudah dianggap sebagai eksistensi teratas di antara kerumunan ini. Pasti merupakan pukulan berat di hati bagi orang-orang Taiksu ini untuk melihat bahwa nomor 11 terbunuh dalam pertempuran, dan penampilannya masih sangat tragis. Dalam benak Xiaoyan saat ini, sosok ke-6 di labu-labu bermata 9 perlahan mengeras, dan juga mendapat nama Death Spirit God. Kau benar-benar mengenalnya. Rubah iblis berekor 9 tiba-tiba menatap Xiaoyan yang sedang bergumam. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya hanya tahu nama senior, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Kekuatan yang sangat kuat, apa kekuatan dari Necromancer senior ini?